Ada dua catatan mengawali homili Pera Pater Sony SPD. Pertama, ketika Pater Sony bersama beberapa saudari kandung dan juga Donce Suri keponakanku dengan mobil Innova sampai di Pastoran Maumere, paroki yang baru, saya begitu bahagia. Raah berduka. Bisa bertemu dengan adik-adik dari kampung ini. Dan sore itu Pater Sony meminta kesediaan saya untuk membawakan homili perak imamatnya hari ini. Rasa-rasanya agak berat, karena bayangan saya ada Pater Uber SPD. Bayangan saya pasti Bapak Uskup juga hadir. Dan ternyata bayangan saya menjadi nyata hari ini di kampung ini. Dan dalam hati saya berujar, Jauh Vizoka Tiago Doa Ngatodalova, Jauh Wipai Tiago Azi Ngadawibai. Apalagi kami berdua satu kampung, dan Pater Sony adalah imam kedua sesudah saya merayakan Pera imamatnya di kampung ini, Pigasina, Stasi Jawa Mese. Dan pengalaman hidup kami berdua hampir sama. Saat habis 25 tahun yang lalu masih berdiri orang tua Inetasi Bapak Rafael Demesa Kapa Tepolu Paha, berdiri di sisi kiri dan kanan mengapiti Pater Sony, membawa dan menghantar anaknya sebagai persembahan bernafas dan terindah bagi Tuhan dan gereja melalui Serikat Sabda Allah pada peristiwa tabisan imam. Dan pada saat 25 tahun imamat seperti hari ini, Bapak dan Mama sudah lebih dahulu ke rumah Bapak yang kekal. Juga beberapa saudara-saudari, om dan tante, kakak dan adik di kampung ini, di stasi ini sudah lebih dahulu ke rumah Bapak. Catatan kedua, nostalgia masa kecil di kampung ini waktu kami masih kecil, Waikedi. Ada sekian banyak permainan tradisional, main juru, maka caraharo, joro koba, main leket ara, main Mariam, main borpa perang-perangan, main terima saat gula darah, main repezo, bola maka, dan juga musim panas seperti ini atau bulan lezat seperti ini, rame-rame ke kali tau tibu binamu, tibu wajo, tibu wai reda, tibu wai reke, tibu wai woki, tibu wai ka. Kita pasti ingat masa itu. Saya tidak tahu lagi apakah sekarang air masih mengalir normal sehingga disebut Waileko, atau sekarang sudah berubah menjadi Waiko. Ini menjadi pekerjaan baik pemerintah dan gereja seiring ensiklik Paus Fransiskus tentang Laudato Si. Masih ada satu permainan yang sangat umum, yaitu layang-layang. Yang namanya layang-layang harus dirakit dengan baik dan terampil. Dan satu hal yang penting ialah benang pengikat. Ada belasan bahkan puluhan layang-layang dilepas dan dilos benangnya, sehingga layang-layang itu benar-benar mengudara siapa yang lebih tinggi. Kalau benangnya tidak kuat dan apalagi putus,
maka layang-layang itu akan terbang terpisah, mengikuti arus angin dan tak akan kembali. Yang ada cumalah sisa benang di tangan pemiliknya. Tetapi kalau benangnya kuat, maka kita bisa menariknya kembali dalam keadaan utuh dan baik, yang selanjutnya dapat dilepas kembali pada waktu atau hari berikutnya. Saudara-saudariku, Patersoni bagaikan sebuah layang-layang yang 25 tahun lalu dilepas pergi, melayang dan akhirnya mendarat di tanah misi Meksiko. Karena Patersoni sungguh memiliki benang kesetiaan, hingga hari ini ia kembali untuk bersama kita dan keluarga merayakan syukur 25 tahun atau perak imamatnya di Kampung Pigasina Boripo, Paroki MBC Becala. Moto imamat Patersoni SPD, kamu adalah saksiku dan hambaku yang kupilih, yang diambil dari kata-kata Nabi Yesaya, sebagaimana dalam bacaan pertama tadi, sungguh menjadi energi yang mengilhami seluruh perjalanan hidup imamatnya di tanah misi Meksiko. Imamat Patersoni dipersonifikasi dalam dua hal, yaitu saksi dan hamba. Pertama, sebagai saksi. Bagi saya, ciri-ciri saksi sejati diukur dari 4 hal penting, yaitu pengalaman ada bersama, telinga yang berfungsi mendengar, mata yang berfungsi melihat, dan mulut yang berfungsi untuk berkata-kata yang benar. Sebab berlawanan dari hal-hal tersebut di atas, dia boleh disebut sebagai saksi dusta atau saksi palsu. Patersoni SPD berkomitmen menjadi imam, saksi sejati yang memiliki 4 komponen penting dan menjadikan dia tetap menjadi imam SPD. Pengalaman akan Allah yang selalu ada dan hadir dalam ruang imamatnya melalui ekaristi dan sabda, doa dan devosi, meditasi dan kontemplasi. Dalam kesunyian dia mau mendengarkan Tuhan melalui kitab suci yang adalah sabda Allah. Dia melihat dengan mata iman akan tanda-tanda kehadiran Allah yang melintasi varia kisah dan peristiwa. Dan pada gilirannya dia mewartakan sabda Allah kepada segala makhluk dengan penuh keyakinan dalam setiap konteks. Mewartakan sabda Allah bagi Patersoni SPD mesti diimbangi dengan kesaksian atau cara hidup. Mendiang Paus ke-6 mengatakan bahwa sarana utama bagi pewartaan atau evangelisasi adalah kesaksian hidup Kristen yang otentik, termasuk di dalamnya para imam. Hal ini merujuk pada ciri misi Yesus Kristus, yang itu perkataan dan sekaligus perbuatan. Yang satu menjelaskan yang lain. Mandat misioner Yesus kepada gereja melalui para rasul tertulis dalam penginjil Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan pada gilirannya, Petrus dalam khotbahnya mewartakan dengan jelas tentang Yesus yang mereka alami dan imani. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Kita tidak dapat menyangkal kenyataan
bahwa masalah terbesar gereja dewasa ini juga dalam sosio kemasyarakatan adalah bahwa kesaksiannya tidak selaras dengan perkataan dan ajarannya. Omong lain, buat lain. Atau bahasa kita, maziko taupo. Lagi-lagi Paulus ke-6 menulis bahwa manusia kontemporer lebih senang mendengarkan para saksi daripada pengajar. Dan bila mereka mendengarkan para pengajar, hal itu disebabkan karena pengajar tadi merupakan saksi-saksi. Pater Sony SPD selama 20 tahun sebagai imam telah menjaga keseimbangan ini, yaitu mewartakan sabda Allah dan melaksanakannya melalui kesaksiannya yang nyata. Atau dalam penggalan homili Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, Jakarta 5 September 2024, bahwa ada dua sikap dasar yang harus dimiliki seorang murid. Pertama, sikap mendengarkan sabda, dan kedua, tugas seorang murid yaitu menghidupi sabda Allah. Sabda Allah harus terinkarnasi dalam tindakan-tindakan yang nyata. Kedua, sebagai hamba. Ciri-ciri hamba yang baik adalah selalu ada dan dekat dengan tuannya, duduk untuk mendengarkan apa yang dikatakan atau yang diperintahkan tuannya, melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai kehendak dan petunjuk tuannya sampai tuntas. Lebih banyak diam dalam bekerja dan melayani tuannya. Rendah hati dan tak setia. Dia bahagia dengan apa yang menjadi haknya, serta tidak menuntut banyak atau kalkulasi dengan tuannya. Pater Sony SPD menjadi imam serentak memposisikan imamatnya sebagai hamba Tuhan. Tidak seperti Yakobus dan Yohanes yang sebelum meminum cawan sudah lebih dahulu meminta posisi untuk duduk di kiri kanan Yesus pada kemuliaannya. Sebagaimana Bunda Maria ketika dipilih Allah, ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Pater Sony selama 25 tahun telah menjalankan apa yang disabdakan Yesus dalam Injil yang barusan kita dengar tadi. Tidaklah di antara kamu siapa saja yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Pater Sony mau mengajarkan juga kepada kita bahwa lebih indah dan bermartabat menjadi hamba Tuhan dan terus menjadi hamba Tuhan daripada menjadi hamba uang, hamba harta, dan hamba dosa. 25 tahun bukan sebatas menghitung waktu dan cerita kesuksesan dan atau kegagalan, tetapi sebuah narasi kesetiaan seorang saksi dan hamba Tuhan. Ibu Teresa dari Kalkuta berkata, "Tuhan tidak menuntut diriku untuk menjadi orang sukses. Tuhan menuntut diriku untuk menjadi pribadi yang setia. Ia tidak menuntut aku melaksanakan hal-hal besar. Dia menuntut aku untuk mengerjakan hal-hal sederhana dengan kasih yang besar." Maka selayaknya lah hari ini di kampung ini kita bersyukur bersama jubilaris kita Pater Sony Wangge.
Syukur karena Allah yang memilihnya sungguh setia menyertai imam kita hingga hari ini. Laut ada pasang surut dan ada pasang naik, namun tetap laut. Imamat Patersoni ada pasang surut dan ada pasang naik, dan dia tetaplah imam hingga hari ini. Patersoni telah mengalami semuanya itu dalam hidup imamatnya. Ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih, ada 4 mutiara indah yang terpancar dari kehidupan imamat Patersoni selama 25 tahun. Pertama, imam yang ekaristis. Patersoni sebagai imam SPD, imam misionaris, tidak hanya merayakan ekaristi di altar pada peristiwa-peristiwa apa saja. Hampir tak terhitungkan Patersoni merayakan ekaristi. Tetapi lebih dari itu, Patersoni telah menjadi imam yang ekaristis. Imam yang bernafas pada kasih Kristus, dan selanjutnya dia tunjukkan dalam pengorbanan hingga terluka. Saya pinjam penggalan khotbah Pater Huber Muda saat perak saya di tempat ini. Sebuah luka-luka identitas yang sungguh terpancar dari kehidupannya sebagai imam. Sekaligus mengajak kita yang merayakan ekaristi seperti ini agar menjelma dalam kehidupan sehari-hari sebagai insan-insan ekaristis yang hidup dalam kasih Kristus dan diwujudkan dalam pelayanan tanpa pamrih serta pengorbanan hingga terluka. Kedua, imam yang alkitabiah. Sebagai seorang SPD yang sering disebut nama kami adalah misi kami, Patersoni telah menjalankan misi, yaitu mewartakan sabda Allah ke seantero jagat, menyebarluaskan kerajaan Allah. Namun lebih dari itu, Patersoni tampil energi sebagai imam yang alkitabiah, hidup yang bernafas pada sabda, hingga segala tutur kata sungguh beraroma sabda ilahi. Ada rasa sabda dari setiap kata yang diucapkannya. Ketiga, imam yang Marianis. Bunda Maria adalah ratu para imam. Segala sifat-sifat Maria dan kehidupannya mesti membatin, mendarah daging dalam kehidupan seorang imam. Sebagaimana Maria yang mengandung sabda menjadi daging, demikian pun Patersoni membaca, mendengar, menyantap, dan mengolah sabda. Sabda yang menjadi daging hingga selanjutnya menampilkan Kristus kepada sesama yang lain. Saya ingat di masa kecil di kampung ini, pada saat doa Rosario yang dipimpin oleh sekarang almarhumah Mama Katerina Fonong, Mama Fonong ini. Salah satu peristiwa saya ingat, tante saya ini berdoa begini. Peristiwa Rosario ini kita ngasih gede dengan ini Santa Maria supaya dana haki tahu imam na bruder dana fai tahu suster. Ternyata doa orang sederhana ini terjawab di kampung ini. Saya, Patersoni, Romo Poli, Pater Huber, dan juga adik-adik saya dari Wakomane. Ternyata Tuhan mendengar doa melalui doa Bunda Maria. Satu juga jadi bruder Oseresa di SPD. Akhirnya kami bodongo dia ke rumah anggur, Oseresa ngo dia ke rumah kopi. Oseresa, terima kasih. Tuhan perlu kita sama-sama. Keempat, imam yang humanis dan pastoralis. Patersoni adalah seorang imam
yang humanis, selalu murah senyum, dan menyapa setiap manusia apa adanya. Dia menyapa dan ramah dengan siapa saja yang ada di hadapannya, tidak membeda-bedakan yang namanya manusia. Karya pastoralnya selalu kontekstual, yaitu melayani umat sesuai kebutuhan. Berpastoral yang kreatif berarti menjawabi setiap kebutuhan sesuai dengan tuntutan zaman. Saya tutup dengan bahasa penusi kita. Patersoni Azijau, imamat kau sadoga puluzua hibalima. Lazadia bila kongaza kau panitia seboe semala seate. Be mai masa ke bisupadi. Pak irebo ne keluarga kau pusile bolo waru tenda bolo lele endelio. Kita sekopo kamolo, vivalo molo, vitimati voso, urungia zeta madeva tladomea. Nego bau misa tia nua pigasina. Kita ganirai nego ngasi nani wali nego jai. Mai si kita ngasi maki patersoni, azi kami, azi kita, anak kita. Pater, pake wai wimai ngasi. Azi jao, imamat kau debila domine ko bau misa, tamuzi domine ko kitab suci. Robaze pengizua, kau ngalang ke mala, goto ke bolo, vipo pata Kristus damolo. Rabaribu voso vikono diakopo deva damolo. Hai, kota ola dia telah piru era. Kolako ngata. Ele kote zaleone west up, kau mae memang saga-saga. Ko kata de keke, ele kote zaleone HP, kau mae denge-denge. Marafel ne inetasi, tangasi, kasa vimai bana, ulu vimai mo. Dia kami tangasi, ngete dewa ngaru santo, taviu, ko imamat kau saitu pancavindu. Kau dapat jahat dia nua pigasina. Posi ko boro tamolo. Kekesi masa ribu dia stasi Jawa meze. Po pata masa ribu masa dia apa Jawa. Mote si ne hogawoe. Maku si ne dua dalu. Mese ne ata dengia hete. Tawa ne ata dengia kapa. Maku ne ata dengia bang. Ngongi te ko ne ko bo. Ngai ko ne ko ngasi. Mai baka ko bata. Mai zoka ko doa. Mai kati kuas. Ngasi si. Ne dazo mai. Raba ko ngongani limae tatirai. Mai to mi musi ko bola kuli. Mai to momete ko nipi kobe nei roba ngatana ko siwapa. Uku kungu uri loko. Mai busa ko tuzamula. Mai rebo ko besi pani. Raba musi kita du roba pengizua. Dewa baka masa kita. Amin.